Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa kembali dengan saya, Dea Ivanka Resmala Dewi, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi, Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur. Buat teman-teman yang penasaran terkait materi ini, tonton videonya sampai habis ya. Nah, sebelum kita masuk kepada pokok bahasan, kita akan sedikit mengulas terkait karakteristik perusahaan manufaktur. Apa sih karakteristik perusahaan manufaktur? Jadi, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan utamanya mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi produk jadi yang siap pakai. Dan perusahaan dapat menjualnya kepada konsumen yang membutuhkan. Kemudian ada beberapa jenis ya persediaan dalam perusahaan manufaktur. Dalam perusahaan manufaktur terdiri dari 3 jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku yang merupakan persediaan yang dimiliki pelaku usaha yang nantinya akan diolah melalui proses produksi sehingga menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi yang sesuai dengan kegiatan usahanya. Yang kedua ada persediaan barang dalam proses, merupakan persediaan barang yang masih memerlukan proses produksi untuk menjadikan barang jadi, sehingga barang dalam proses sangat dipengaruhi oleh lamanya proses produksi. Yang ketiga ada persediaan barang jadi ini merupakan hasil produksi akhir yang dapat segera dijual. Dalam proses produksi, yaitu proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi, di sini perusahaan tentu memerlukan sebuah biaya. Namun, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan manufaktur ini agak berbeda dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Di perusahaan jasa maupun perusahaan dagang hanya memerlukan 2 biaya, yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Sementara di perusahaan manufaktur, biaya yang harus dikeluarkan terdiri dari 5 biaya. Yang pertama ada biaya bahan baku, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan-bahan utama yang akan diolah menjadi produk jadi. Contohnya, pembelian kain untuk bahan baku perusahaan garmen. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi, seperti upah tukang jahit dalam perusahaan garmen. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik atau BOP, merupakan biaya selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung yang juga tetap dibutuhkan dalam proses produksi. Yang termasuk BOP ini terdiri dari biaya bahan penolong, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tertentu, seperti kancing pada industri garmen. Yang kedua ada biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi. Contohnya biaya gaji mandor pabrik. Yang ketiga ada biaya pabrikase lainnya, adalah biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk selain bahan penolong dan BTK TL. Contoh, biaya listrik dan air pabrik, biaya telepon pabrik, biaya depresiasi, dan lain-lain. Kemudian biaya pemasaran, merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendistribusikan barang dagangannya hingga sampai ke konsumen. Contohnya, biaya salesman, komisi salesman, biaya lokasi toko, biaya iklan, dan lain-lain.
Yang terakhir ada biaya administrasi dan umum. Merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menampung sebuah kegiatan operasional kantor. Contoh, biaya direktur, biaya gaji sekretaris, biaya asuransi, biaya listrik, dan lain-lain. Transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan saat itu tentu dibuktikan dalam suatu dokumen. Nah, dokumen-dokumen tersebut nanti akan dijadikan sebagai dasar pencatatan transaksi ke dalam sebuah jurnal. Oleh karena itu, dokumen-dokumen tersebut biasanya disebut juga dengan bukti transaksi. Bukti transaksi atau dokumen itu bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama dokumen sumber, yang kedua ada dokumen pendukung. Untuk lebih jelasnya, saya akan membahas satu persatu. Dokumen sumber merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Sedangkan dokumen pendukung merupakan dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahihnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Seperti itu. Berikut ini saya akan memberikan beberapa contoh untuk dokumen sumber dan dokumen pendukung. Namun yang pertama, saya akan memberikan contoh dokumen sumber terlebih dahulu. Yang pertama ada faktur penjualan. Merupakan dokumen yang membuktikan transaksi penjualan produk kepada pelanggan atau konsumen. Yang kedua, faktur pembelian. Adalah dokumen yang membuktikan transaksi pembelian bahan baku maupun bahan penolong. Yang ketiga ada bukti kas keluar, yaitu dokumen yang membuktikan terjadinya transaksi pengeluaran kas seperti pembayaran utang, pembelian tunai, pembayaran beban, dan lain-lain. Yang keempat ada bukti kas masuk. Merupakan sebuah dokumen yang membuktikan terjadinya transaksi penerimaan kas dalam perusahaan, seperti penerimaan penjualan tunai, penerimaan angsuran piutang dari pelanggan, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada bukti memorial. Merupakan sebuah bukti memo dari pejabat dalam perusahaan kepada bagian akuntansi untuk mencatat suatu peristiwa bisnis atau keadaan yang bersifat intern. Kemudian contoh dokumen pendukung. Pada transaksi penjualan tunai, dokumen sumber yang dibutuhkan faktur penjualan tunai. Dokumen pendukungnya pita register kas. Kemudian transaksi kedua penjualan kredit. Dokumen sumber yang dibutuhkan faktur penjualan. Dokumen pendukungnya surat order pengiriman, laporan pengiriman barang, dan surat muat. Transaksi ketiga retur penjualan. Dokumen sumber yang dibutuhkan memo kredit. Dokumen pendukungnya laporan penerimaan barang. Transaksi keempat pembelian. Dokumen sumber yang dibutuhkan dokumen atau bukti kas keluar. Dokumen pendukungnya berupa surat order pembelian, laporan penerimaan barang, faktur dari pemasok. Kemudian transaksi yang kelima retur pembelian. Dokumen sumber yang diperlukan memo debit, dokumen pendukungnya laporan pengiriman barang. Kemudian transaksi yang terakhir yaitu penggajian dan pengupahan. Dokumen sumber yang dibutuhkan berupa bukti kas keluar, dokumen pendukungnya yaitu daftar gaji dan rekap daftar gaji. Untuk memperjelas pemahaman kita, maka saya akan memberikan contoh transaksi dokumen sumber. Dalam hal ini, kita akan menganggap CV Roti Jaya sebagai perusahaan yang kita miliki. Jadi yang pertama di sini adalah faktur. Jika kita lihat kopnya, di sini adalah kop nama perusahaan kita yaitu CV Roti Jaya. Yang berarti dapat disimpulkan bahwa dokumen ini berupa faktur penjualan, yaitu CV Roti Jaya menjual kepada toko Hanum. Kemudian yang kedua, di sini ada faktur lagi. Kita lihat di sini kopnya adalah toko berkah.
Berarti dokumen ini merupakan faktur pembelian, yang artinya si Viro 3 ya membeli barang kepada toko. Contoh bukti transaksi yang ketiga berupa bukti kas keluar atau bukti penerimaan kas. Yang keempat berupa bukti pengeluaran kas atau bukti kas keluar. Yang dapat kita ketahui, di situ disebutkan keterangannya bahwa bukti kas keluar digunakan sebagai pembayaran gaji karyawan. Kemudian yang terakhir berupa bukti memorial. Bukti memorial ini merupakan sebuah bukti yang dikirim dari intern perusahaan. Memo ini biasanya digunakan karena adanya pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Kemudian contoh transaksi dokumen pendukung. Yang pertama, surat order pengiriman. Surat order pengiriman ini merupakan sebuah bukti bahwa transaksi penjualan telah diotorisasi oleh bagian order penjualan. Kemudian yang kedua ada surat order produksi. Dokumen ini merupakan sebuah surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang kemudian ditujukan kepada bagian-bagian yang terkait dengan produksi pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk dengan spesifikasi, cara produksi, fasilitas produksi, dan jangka waktu seperti yang tercantum dalam surat order produksi tersebut. Yang ketiga, ada surat kebutuhan bahan baku. Dokumen ini merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Dan yang terakhir ada surat jalan. Surat jalan adalah dokumen pengantar atas barang yang dikirim kepada pembeli atau penerima.